Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Apa dia ingin aku menyerangnya lebih dulu? Papa sama kakak kamu cuma berlibur sebentar nak. 3 hari saja Tapi papa bilang, sepulang liburan akan langsung pindah ke rumah kakek. Ma, ini belum 4 bulan. Kenapa kita sudah harus berpisah dengan papa? Sini, mama peluk sayang. Fema menarik tubuh kecil putrinya itu, dan memeluknya. Marsa, banyak berdoa ya sayang, supaya papa tidak akan berpisah dari kita. Ma, Marsa tidak mau kehilangan papa. Marsa mau jadi anak papa selamanya. Ma, mama sayang papa Juan? Dek. Pertanyaan Marsa membuat Fema tertegun sejenak. Iya, tentu saja Kalau kakak bagaimana? Sayang, kakak itu kan sudah jadi anak mama. Tentu saja mama juga sayang mereka. Ma, apa suatu saat kakak itu akan menyukai kita? Semua itu butuh proses. Mungkin, sekarang ini kakak memang belum menyukai kita. Tapi, seiring berjalannya waktu, mereka juga pasti akan menyukai kita sayang. Percaya ya, sama mama. Marsa hanya mengangguk di dalam pelukan mama. Sekarang, Marsa tunggu di sini ya sayang. Mama mau bikin susu hangat dulu. Oke mama. Jawab Marsa. Gadis itu kini sudah tidak menangis lagi. Di dapur. Seperti yang dikatakannya, Fema benar-benar sedang membuat susu hangat. Seketika pikirannya tertuju pada pria yang adalah suaminya itu. Suamiku akan pergi selama 3 hari. Lalu, apa tidak sebaiknya aku menghampirinya malam ini? Gumamnya dalam hati. Sepertinya, aku memang harus membuat dia hanya memikirkan aku. Benar Fema, itu tidak salah. Dia akan berlibur dan bisa saja di sana ada banyak wanita cantik berkeliaran. Agar dia tidak terpesona pada wanita lain, maka yang harus dilakukan adalah membuat dia terpesona padamu. Dan hanya menginginkanmu yang adalah istrinya. Fema meyakinkah dirinya sendiri. Pintu kamar Ferdo terbuka. Jer, kamu di sini? Ternyata Jerry yang membuka pintu, dan hanya memunculkan kepalanya saja. Jawab Jerry membenarkan. Ini, susu hangatnya. Boleh Mama Fema masuk? Bukannya langsung menjawab, bocah itu malah terlihat sedikit berpikir. Ia melirik susu hangat dan juga ibu tirinya itu secara bergantian. Silahkan. Jawabnya singkat. Kat, apa yang kau lakukan? Cepat bantu aku. Terlihat Ferdo sedang sibuk menyusun pakaiannya ke dalam sebuah koper. Wah, ternyata kalian sibuk berkemas. Kenapa tidak bilang? Fema meletakkan gelas susu hangat tersebut di atas nakas. Hanya mengemasi ini saja, tidak harus merepotkan orang lain tante. Ferdo menanggapi, sini mama ajarin, yang benar itu begini. Fema mengambil alih, Jerry hanya diam memperhatikan dengan seksama. Kenapa makin kesini, aku merasa istri papa ini terlihat tulus. Batinnya, nah, sudah kelar. Fema tersenyum dengan penuh percaya diri, telah menyelesaikan acara berkemas untuk Ferdo. Terima kasih, Tante. Ucap Ferdo, salah tingkah. Iya, sama-sama. Begini, kalau ada sesuatu yang sulit kamu kerjakan sendiri, bilang ke Mama. Fema kembali tersenyum tulus. Tiba-tiba saja, Jerry muncul dengan sebuah koper di tangannya.
Entah kapan anak itu pergi ke kamarnya untuk mengambil koper itu. Fema dan Ferdo menatapnya dengan wajah polos. Kenapa menatapku? Aku hanya mau memperlihatkan apakah barang bawaanku sudah tersusun dengan benar. Jerry membuka koper tersebut di hadapan Fema. Ferdo hampir saja mengakak kuat saat melihat isi koper kakaknya. Susunan apa maksud kakak? Itu bahkan tidak bisa disebut dengan susunan. Batinnya, oh, ini luar biasa Jer, keluarkan semuanya, kita susun ulang. Pinta Fema, ini memang belum kususun. Aku hanya meletakkannya sembarangan dan membawanya ke sini. Batin Jerry, ini adalah liburan pertama kami bersama Papa. Jadi aku tidak pernah belajar berkemas. Ujar Jerry, bermaksud membuat pembelaan, padahal tidak ada yang menyalahkannya. Oh, jadi Papa kalian tidak pernah mengajak kalian untuk berlibur? Dia benar-benar payah. Mama pastikan, setelah ini Papa akan mengajak kalian berlibur setiap tahun. Ucap Fema setelah membereskan isi koper Jerry. Ferdo dan Jerry terdiam. Entah apa yang ada di pikiran dua bocah itu. Fema hanya menebak saja. Kenapa kalian merasa tidak nyaman mendengarnya? Kalian berdua berpikir bahwa Mama Fema ini terdengar berlebihan? Tidak ada tanggapan dari keduanya. Mungkin kalian berdua berpikir, Mama akan menjadi ibu kalian dalam waktu yang lama. Kalian benar, kita akan seperti ini dalam waktu yang lama. Tidak akan ada yang namanya perpisahan. Mama akan tetap jadi istri Papa dan menjadi Mama untuk kalian selama hidup Mama. Fema meraih tangan kedua anak itu, membuat keduanya duduk bersamanya di sisi ranjang milik Ferdo. Kalian tenang saja, meskipun jadi ibu sambung, Mama tidak akan merebut kebahagiaan kalian. Kasih sayang Papa Juan tidak akan berkurang sedikit pun kepada kalian, meskipun sekarang ada Mama dengan Marsha. Tidak akan ada yang berubah. Papa akan selalu ada untuk kalian. Fema mengatakan isi hatinya. Tidak ada tanggapan dari kedua remaja itu. Ya sudah, beristirahatlah biar besok tidak kesiangan. Apa kalian ingin sarapan sesuatu besok pagi? Aku mau nasi goreng, ucap Jerry dengan wajah datarnya. Aku juga ingin sarapan nasi goreng, sahut Ferdo. Fema tersenyum senang dalam hati. Sepertinya dua remaja tampan ini akan segera menerimanya sebagai ibu mereka. Begitulah yang Fema pikirkan. Fema kembali ke kamar Maraha dengan langkah tergesa. Ia hampir lupa menjalankan rencananya. Buru-buru ia mandi yang bersih, keramas, lalu ia memakai lotion, skincare dan make up tipis. Sengaja dia mewarnai bibirnya dengan warna yang lebih tajam untuk menonjolkan pesonanya. Tidak lupa. Sesuatu yang paling inti yaitu mengenakan linge. Berwarna hitam yang tentu saja sangat se-se. Untung saja si Marsha sudah tidur. Jika tidak, maka gadis itu akan bingung melihat kegilaan mamanya ini. Wah, aku sudah terlihat persis seperti wanita penggoda. Tapi tak apa karena yang akan tergoda adalah suamiku sendiri. Fema memperhatikan pantulan dirinya di dalam cermin. Baiklah Fema, ayo semangat, lancarkan aksimu. Gumamnya lagi. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Fema sudah memastikan ketiga anak itu sudah berada di alam mimpinya masing-masing. Kini, ia sudah berada di depan pintu kamar suaminya dengan penampilan gilanya itu. Tidak ada respon. Tetap tak ada respon.
Aku kecewa, gumamnya, lalu menundukkan kepalanya memandangi tubuh cantiknya yang sudah siap-siap ia persiapkan. Pintu terbuka, saat Fema sudah membalikkan badan hendak pergi. Juan yang memang baru saja terbangun karena mendengar suara ketukan. Ia membuka pintu dengan wajah ngantuknya yang auto menghilang seketika. Mendengar pintu terbuka, Fema refleks berbalik lagi dan kini wajah suaminya itu telah tersuguhkan di depannya. Juan memperhatikan istrinya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki telanjangnya. Fema dapat melihat dengan jelas, suaminya kini menelan kasar saat menatapnya. Papa sayang. Sapanya ragu-ragu. Tersadar oleh panggilan Fema, Juan menolehkan kepalanya ke segala arah. Takut kalau dua anaknya itu melihat kegilaan ibu tirinya ini. Dengan cepat Juan menarik istrinya masuk ke dalam kamar. Ada apa denganmu? Juan lagi menatap intens istrinya. Maaf. Itu, aku mau bilang itu. Apa? Ayo bilang saja. Juan mulai mengerti maksud istrinya ini, namun sengaja membuatnya salah tingkah. Itu, aku, PMS-nya sudah kelar. Perkataan bodoh. Batin Fema, ia lalu menundukkan kepalanya, malu dengan perkataannya sendiri. Juan terkikik geli atas kelucuan istrinya. Hei, kenapa kamu tertawa? Memangnya aku sedang melucu? Fema terlihat kecewa atas ketidakpekaan suaminya ini. Juan tetap saja terkekeh. Ya sudah, aku cuma mau bilang itu. Aku pergi dulu, permisi. Fema berbalik hendak kembali ke kamar Marsha. Selain itu, dia juga merasa malu. Ternyata rencananya tidak berjalan dengan lancar. Mau lari kemana sayang? Juan mendekap tubuh seksi itu dari belakang. Aku tidak bisa meloloskanmu kali ini. Bisiknya di telinga Fema. Ya ampun, benarkah dia sedang menahanku? Fema bersorak gembira dalam hati ketika suaminya itu memeluknya dari belakang. Dan membisikkan kata-kata romantis di telinganya. Juan lalu melepaskan pelukannya dan membalikkan tubuh istrinya agar kembali berhadapan lagi. Sudah mendatangi suami dengan penampilan seperti ini, harus tanggung jawab. Jangan malah kabur. Fema hanya menundukkan kepala menyembunyikan senyumannya. Sayang, lihat aku. Juan menangkup wajah istrinya itu. Kau terlihat sangat menggemaskan saat malu begini sayang. Ayo lihat mataku. Akhirnya, Fema membalas tatapan suaminya. Kebahagiaan terpancar dari dua pasang mata itu. Mama sayang, bisa kita mulai? Tatapan Juan semakin intens. Aku sangat gugup. Ya ampun, bisakah dia tidak bertanya lebih dulu? Kenapa tidak langsung saja? Keluh Fema dalam hati. Yang Fema inginkan adalah inisiatif Juan untuk menyerangnya tanpa bertanya. Aku sudah berdandan cantik dan semenggoda tak tahu malu seperti ini. Kenapa harus bertanya lagi? Apa dia ingin aku menyerangnya lebih dulu? Fema pun memulai pergerakannya. Menunggu Juan untuk memulai hanya akan membuang-buang waktu. Kedua tangan Fema mulai menyentuh leher Juan. Lagi-lagi Juan menelan kasar. Sepertinya pria itu sudah sangat menginginkan istri cantiknya ini. Ya, lanjut sayang, lakukan apapun yang kamu mau. Bisik Juan dengan nada setengah serak. Fema menjinjitkan kedua kaki telanjangnya untuk mendekatkan wajah mereka. Fema mengecup bibir suaminya itu dengan sedikit hisapan. Baiklah, karena kau sudah datang padaku, maka itu artinya kau juga menginginkanku. Juan menahan tengkuk istrinya itu dan terjadilah hot kissing untuk kedua kalinya.
Juan mulai menarik linge yang dikenakan Fema, tentu saja bermaksud untuk mencopot dan membuangnya. "Pa, hati-hati, jangan merusaknya, aku membeli ini dengan harga yang mahal." Protes Fema di sela pemanasan yang sedang berlangsung. Perkataan Fema membuat Juan menyunggingkan senyum kecilnya. Ia pun melepaskan linge itu dengan hati-hati dari tubuh istrinya. Setelah itu, kalian sudah pasti tahu apa yang terjadi. Namun, ternyata waktu memang tidak berpihak pada mereka. Baru saja kedua insan itu akan menyatu, tiba-tiba. Papa, suara Ferdo Barata terdengar. Huf, Juan memijat pelipisnya. "Cepat temui anak itu, aku akan bersembunyi," suruh Fema. Ia lalu memungut pakaiannya dan kabur ke ruang ganti. Juan melangkah menghampiri pintu. Begitu pintu terbuka, langsung tersuguhkan wajah bantal milik Ferdo yang terlihat sangat mengantuk. "Kenapa, Fer?" tanya Juan dengan gaya coolnya. Tentu saja pria ini sudah mengenakan kembali pakaian lengkap. "Pa, Ferdo mau tanya, apa Papa sudah menghubungi wali kelas Ferdo untuk meminta izin?" "Jadi kamu kesini hanya untuk menanyakan hal itu?" Ferdo mengangguk. "Sudah, Papa bahkan memberitahukan hal ini ke kepala sekolah kalian," terang Juan. "Oh oke Pa." Ferdo kembali ke kamar mau istirahat. "Maaf sudah ganggu Papa." "Baik, istirahatlah. Jangan sampai kesiangan besok." Sepeninggalan Ferdo, Juan berbalik untuk segera menemui istrinya. "Mama sayang, kamu di mana? Keluarlah, anak itu sudah pergi." Keluarlah Fema dari ruang ganti yang dipenuhi oleh pakaian suaminya itu. Fema mengelus dada dengan linge yang sudah kembali ia kenakan. Akhirnya kegugupannya bisa teratasi. "Bagaimana ini? Aku sudah tidak berselera," jujurnya pada Juan. Mendengar penuturan Fema, raut wajah Juan terlihat sedikit kecewa. Akan tetapi pria itu bisa mengatasi perasaannya dengan sangat baik. "Tidak apa kita lakukan setelah aku pulang saja," ucap Juan. Tak disangka, Fema mendekatinya dan memeluk suaminya itu. "Maafkan aku, kalau kamu menginginkannya, kita bisa melanjutkannya saat ini juga Juan. Tidak perlu buru-buru, santai saja. Setelah aku pulang, kita ke hotel saja biar tidak ada gangguan," ucap Juan enteng, sambil mengelus kepala Fema. "Nanti kalau kita sudah tinggal di kamar yang sama, aku akan bilang ke anak-anak jangan mendatangi kamar kita kalau sudah jauh malam," tuturnya lagi. Fema yang tadinya merasa tidak enak hati, kini tersenyum dan menatap wajah suaminya. "Papa sayang, benar kata kamu, karena anak kita bukan cuma satu. Kalau tiga-tiganya mendatangi kita mengetuk pintu secara bergantian, maka kita berdua tidak akan bisa bercinta," ujar Fema dengan wajah polos. Papa, Jerry mengetuk. "Tuh kan, baru saja aku bilang." Fema melepaskan pelukannya, kembali bersembunyi. "Lihatlah, berhasil menjadi wanita penggoda. Sekarang aku merasa seperti seorang pelakor yang takut ketangkap basah." Bersembunyi dari anak selingkuhanku, Fema mengusap wajahnya. "Ada apa, Bow?" tanya Juan setelah melihat Jerry yang berdiri di depan pintu kamarnya. Pah, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan adik perempuan manja itu," ucapnya dengan wajah bersalah. "Hah, kening Juan auto berkerut dong." "Marsa maksud kamu?" tanya Juan.
Iya, Pak. Tadi kan dia sepertinya marah karena kita tidak mengajaknya berlibur besok. Apa dia tidak kasihan, Pak? Jerry menggaruk kepalanya, bingung dengan pikirannya sendiri. Jadi kamu sekarang peduli dengan adik perempuanmu itu? Juan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, sembari memperhatikan Jerry. Sepertinya putraku sudah bisa menerima keberadaan mereka, batin Juan. Aku tidak mengkhawatirkan dia. Yang aku pikirkan adalah jangan sampai dia mengganggu liburan kita dan terus menelepon papa. Kilah Jerry. Oh, seperti itu. Jangan khawatir, dia tidak akan jadi pengganggu. Oh ya, tidak sengaja aku melihatnya sendirian tidur di kamarnya. Di mana perempuan itu? Tanya Jerry bermaksud menanyakan keberadaan ibu tirinya. Dia mama kamu, tidak sopan menyebutnya seperti itu. Iya, maaf Pak. Mama Fema ada di dalam, sedang membantu Papa berkemas. Mau bicara dengannya? Hah, oh, tidak. Kalau begitu, aku kembali ke kamarku. Selamat malam, Pak. Jerry berbalik dan pergi dengan wajah bingung. Berkemas semalam ini, Papa yang benar saja. Apa jangan mereka, syukurlah. Jerry tersenyum sendiri memikirkan Papa dan Mama sambungnya itu. Juan menutup pintu setelah kepergian Jerry. Bukannya tidur bocah itu malah berkeliaran. Gumamnya, keluarlah Fem, anak itu sudah pergi. Akhirnya, Fema keluar dari persembunyiannya itu. Sesaat mereka berdua saling pandang dan tertawa ngakak bersama atas kekonyolan yang terjadi. Kenapa juga harus bersembunyi? Kau sangat aneh. Entahlah, aku merasa seperti seorang pendosa yang takut tertangkap basah. Puas menertawakan diri sendiri yang membuat mereka semakin terlihat akrab. Akhirnya Fema memutuskan untuk kembali ke kamar Marsa. Sayang, kenapa tidak di sini saja? Juan menahan lengan istrinya. Belum waktunya, ini sangat tiba-tiba kalau anak-anak mengetahuinya. Aku tidak ingin membuat mereka bingung. Tunggu, Juan mengambil salah satu kemeja putihnya. Pakailah ini untuk menutupi tubuhmu. Juan memakaikan kemeja putih kebesaran itu ke tubuh Fema, untuk menutupi tubuh seistrinya itu. Wanita itu hanya mematung dibuatnya. Pakai ini setiap malam, anggap saja aku yang sedang memelukmu saat tidur. Bisik Juan. Fema tersenyum senang dan mengangguk. Keesokan harinya, pagi sekali, anggota keluarga Juan Barata sudah lengkap mengelilingi meja makan. Seperti biasa, Juan selalu mencuri pandang ke arah wajah istrinya itu. Dedek Marsa adalah satu-satunya orang yang terlihat sedih saat ini. Ia hanya menggesek-gesekkan sendok makannya tanpa berniat menikmati nasi goreng lezat bikinan mamanya itu. Benar ya, nih bocah sok imut bikin rusak suasana aja. Apaan pasang muka kayak gitu? Batin Ferdo. Sementara Jerry hanya sesekali melirik Marsa. Ada rasa bersalah terhadap gadis manja yang secara hukum sudah menjadi adiknya ini. Jangan murung terus. Kasih tahu kakak, kamu mau dibawakan oleh-oleh apa? Tanya Jerry, seperti sedang menawarkan sesuatu, membuat Juan, Fema dan Ferdo kini menatap heran ke arahnya. Apa kakakku sedang kesambet? Hei, ini seperti bukan dirimu. Ferdo berteriak dalam hati, sambil menatap Jerry. Fema dan Juan saling melempar pandangan sembari tersenyum kecil. Tiba-tiba Marsa turun dari kursinya dan mendekati Juan, berhasil membuat Fema menelan kasar. Mau apa lagi anak ini? Batin Fema. Papa. Marsa memeluk pria dewasa yang sudah biasa dipanggilnya papa itu.
Kenapa sayang? Juan mengelus kepala Marsa. Papa, Marsa mau jadi anak papa selamanya. Tentu saja sayang, Marsa itu putri papa sampai kapanpun sayang. Fema dan kedua remaja itu hanya tertegun melihat drama melow yang diciptakan oleh Marsa dan Papa Juan. Kesedihan Marsa seketika hilang karena Juan mengatakan bahwa hubungan mereka akan baik-baik saja. Setelah bersiap, ketiga jagoan di rumah itu kini pamit akan berangkat. Jerry dan Ferdo menampakkan ekspresi bahagianya. Kini ketegangan setiap berhadapan dengan papanya ini sudah semakin terkikis. Papa telah menjadi orang yang lebih hangat meskipun masih jarang memulai pembicaraan dengan kedua anak remajanya itu. Fema menghampiri suaminya untuk mencium tangan sebelum berpisah. Kedua remaja itu terlihat saling melirik. Jerry membatin, benar dugaanku, hubungan papa dan istrinya terlihat semakin baik. Papa dengan Mama Fema makin dekat aja sepertinya. Ferdo pun membatin. Ayo, salam pamit ke mama kalian. Titah Juan, yang tentu saja tak terbantahkan. Kedua remaja itu pun menuruti. Mereka bergantian mencium punggung tangan Fema tanpa mengucapkan apapun. Terlihat benar-benar kaku. Marsa pun tidak mau ketinggalan. Dia memeluk pianggang kedua kakaknya bersamaan. Kebetulan keduanya berdiri dalam posisi berdekatan setelah menyalami ibu tiri mereka itu. Kakak, sepulang dari liburan harus sudah baik ya, jangan suka marah-marah lagi ke Marsa. Ucap Marsa dengan tatapan penuh harap. Apa, kau menuduh kami menjahatimu? Sahut Jerry Ferdo bersamaan. Keduanya hanya mengusir rasa canggung karena mendapat pelukan manja dari Marsa. Juan dan Fema hanya memperhatikan dengan wajah tersenyum. Seandainya kedua kakaknya ini bersikap hangat kepada Marsa, pasti akan sangat seru. Batin Fema, sudah sana, pergilah. Marsa melepaskan pelukannya. Anak-anak, tunggulah di mobil, papa akan menyusul. Ada yang harus papa beritahukan ke Mama Fema. Ucap Juan tenang, yang terdengar seperti perintah di telinga dua remaja itu. Ikut aku sebentar. Sambungnya lagi, yang ditujukan kepada Fema. Istrinya itu tentu saja mengikuti langkah kaki Juan. Di kamar, kenapa dia mengajakku ke kamar? Jangan bilang dia mau. Ini, gunakan ini untuk shopping bersama Marsa. Fema sedikit merasa dapat surprise. Ambillah, isinya banyak. Juan meletakkan sebuah kartu ATM di tangan Fema. Astaga Fema, apa yang kau pikirkan? Dia tidak akan melakukan itu saat dia sudah siap untuk berpergian. Lagi hanya membantin. Tidak perlu repot. Aku juga memiliki ATM. Kalian akan berlibur. Jangan sampai kamu dan anak-anak kehabisan uang. Ambillah kembali, gunakan untuk menyenangkan mereka. Tolak Fema sehalus mungkin agar tidak menyinggung. Ia bahkan mengembalikan kartu itu ke tangan suaminya. Apa aku terlihat sangat kekurangan uang di matamu? Oh, tidak, bukan begitu maksudku. Lalu, kenapa menolak? Kartu ATM tersebut sudah kembali ke tangan Fema. Jangan lupa, belilah linge. Dengan banyak model dan berbagai warna. Bisik Juan, menggoda. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Fema. Tanpa permisi dan basa-basi, Juan melumat bibir seistrinya itu. Fema yang semula mematung, kini mulai menyadari apa yang terjadi. Tentu saja ia dengan senang hati membalas sentuhan suaminya itu. Iya Fema, lakukan dengan benar. Buatlah agar dia hanya memikirkanmu dan tidak akan terpikat dengan wanita lain di luar sana. Batin wanita itu lagi.
bersambung.